Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok yang beranggotakan Putri Indah Lestari dengan NIM 21920352, Nina Tri Arianti 21920349, Litya 21920357, Anissa Puspitradila 21920317, Nursi Laila 21920342, Siti Oktayasari 21920356. Kami akan mempresentasikan bisnis yang menjadi pembahasan kami, yaitu DRW Skin Care. Analisis data statistik tersebut dilakukan untuk menemukan beberapa solusi yang terjadi terhadap konsumen mengenai produk DRW Skin Care. Berikut yang bisa ditemukan dalam beberapa variabel data yang telah dianalisa. Permasalahan yang akan kami analisa adalah: 1. Contoh total jumlah pengguna masyarakat terhadap produk kecantikan DRW Skin Care. 2. Seberapa besar ketertarikan atau minat serta daya beli masyarakat terhadap produk DRW Skin Care. 3. Mencari tahu sumber informasi yang bisa diperoleh mengenai produk DRW Skin Care. 4. Mengetahui harga produk sebagai pembanding terhadap produk pesaing. 5. Melihat seberapa banyak tingkat kepuasan seseorang mengenai produk DRW Skin Care. Beberapa variabel yang akan dianalisis pada permasalahan bisnis. Yang pertama, jenis kelamin, untuk mengetahui jenis kelamin pemakai atau pengguna produk DRW Skincare. Yang kedua, usia, untuk mengetahui usia berapa saja yang menggunakan produk DRW Skincare. Ketiga, domisili, untuk mengetahui pengguna DRW Skincare berasal dari daerah mana saja. Yang keempat, apakah Anda menggunakan produk, untuk mengetahui seberapa banyak pengguna produk DRW Skincare. Yang kelima, ketertarikan terhadap produk, untuk mengetahui daya minat konsumen terhadap produk DRW Skincare. Yang keenam, mendapatkan info DRW Skincare, untuk mengetahui seberapa luas tersebar informasi produk DRW Skincare. 7. Gimana harga produk, untuk mengetahui standar harga atau menentukan harga sebagai bahan pertimbangan dan menentukan target konsumen. Yang kedelapan, lama perubahan, untuk mengetahui seberapa lama perubahan ketika menggunakan produk DRW Skincare. Kesembilan, nilai kepuasan produk, untuk mengetahui seberapa puas konsumen menggunakan produk DRW Skincare. Yang ke-10, kepuasan pelayanan, untuk mengetahui seberapa puas konsumen terhadap pelayanan produk DRW Skincare. Selanjutnya, pertanyaan yang dibuat sebagai alat survei dan skala pengukuran pada jawaban yang diinginkan. Pertanyaan 1 itu nama, kedua jenis kelamin, ketiga usia, keempat domisili, dan yang kelima apakah Anda menggunakan produk DRW Skincare. Untuk opsi 1 itu diartikan sebagai ya, opsi 2 diartikan sebagai pernah, dan 3 itu diartikan tidak pernah. Yang keenam, jika Anda belum pernah menggunakan produk DRW Skincare, apakah Anda tertarik untuk mencobanya? 1 itu diartikan ya, dan 2 itu diartikan sebagai tidak. 7. Dari mana Anda mendapatkan informasi tentang DRW Skincare? Opsi 1 itu berarti WhatsApp, 2 itu sebagai Facebook, 3 Instagram, 4 teman, 5 keluarga, dan 6 dari kuesioner ini. Untuk pertanyaan yang ke-8, bagaimana harga produk DRW Skincare? 1 itu diartikan sebagai murah, 2 itu standar, dan 3 diartikan sebagai mahal. Yang ke-9, produk DRW Skincare mana yang ingin Anda gunakan? 1 itu berarti produk perawatan wajah, 2 itu produk perawatan tubuh, ketiga itu produk perawatan rambut. Selanjutnya, untuk pertanyaan ke-10 itu produk DRW yang pernah Anda gunakan. Opsi 1 itu berarti produk perawatan wajah, kedua produk perawatan tubuh, yang ketiga produk perawatan rambut, dan opsi 4 itu tidak pernah menggunakan. Pertanyaan yang ke-11, apa produk DRW Skincare favorit Anda? 1 itu berarti
krim malam radian, kedua itu sunscreen, ketiga body lotion, 4 serum, 5 hair tonic, 6 masker, dan 7 belum pernah menggunakan. Selanjutnya untuk pertanyaan yang ke-12, berapa lama proses untuk mendapatkan hasil atau perubahan saat memakai produk DRW Skincare? 1 itu diartikan sebagai 1 bulan, 2 itu diartikan 1 sampai 3 bulan, 3 diartikan sebagai 4 sampai 6 bulan, 4 diartikan sebagai 6 bulan, dan 5 diartikan belum pernah memakai. Selanjutnya, berapa nilai kepuasan Anda terhadap produk yang telah digunakan? 1 itu diartikan sebagai sangat tidak puas, 2 tidak puas, 3 cukup, 4 puas, dan 5 sangat puas. Yang terakhir, berapa nilai kepuasan Anda terhadap pelayanan dari Nita Distributor DRW Skincare mulai dari konsultasi hingga pengiriman barang? 1 itu diartikan sangat tidak puas, 2 tidak puas, 3 cukup, 4 puas, dan 5 diartikan sebagai sangat puas. Poin kelima yaitu bagaimana cara melakukan tabulasi data pada aplikasi olah data SPSS. Kelompok kami melakukan analisis data menggunakan aplikasi IBM SPSS versi 26. Nah, pertama-tama yang harus kita lakukan adalah membuka aplikasinya terlebih dahulu. Kemudian kita pilih menu variable view yang berada di bawah pojok kiri ini. Nah, variable view ini berguna untuk mengatur, membuat, atau mengedit variabel yang akan kita gunakan untuk analisis nantinya. Nah, kolom yang pertama ada name, kolom untuk memberikan nama variabel yang nantinya akan ditampilkan di header data view. Dalam mengisi kolom nama ini harus singkat, tidak ada spasi, dan maksimal 8 karakter saja. Setelah itu kita menentukan tipe variabel. Nah, ada beberapa tipe variabel yaitu numeric, koma, dot, specific notatif, date, dollar, custom currency, string, dan restrict numeric. Kita pilih sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, di kelompok kami menggunakan variabel tipe numeric agar bisa dianalisis nantinya. Kemudian kita klik OK, dan pada kolom width ini berguna untuk menentukan panjang data. Kemudian desimal, kolom desimal digunakan untuk menentukan jumlah desimal jika diperlukan. Kemudian ada penulisan label. Nah, label ini diisikan berupa nama variabel secara lengkap. Contohnya pada variabel pengguna, namanya di sini pengguna, maka labelnya kita isi lebih lengkap lagi, yaitu yang menggunakan produk DRW Skincare atau jumlah yang menggunakan produk DRW Skincare. Nah, lalu setelah mengisi label, kita lanjut untuk mengisi kolom values. Value ini digunakan untuk menuliskan keterangan kategori. Contohnya seperti di variabel gender, kita klik di kolom value 1 untuk label laki-laki dan value 2 untuk gender perempuan. Lalu kita klik OK. Kemudian selanjutnya kolom missing. Missing ini digunakan untuk menangani jumlah data yang kosong atau jumlah data yang tidak terisi. Selanjutnya kita lanjut ke columns ini untuk mengatur panjang tampilan pada data view. Kemudian ada kolom align. Align ini digunakan untuk mengatur rata kanan, rata kiri, atau rata tengah. Kemudian ada measure. Measure ini digunakan untuk menentukan tipe data. Nah, tipe data ini disesuaikan dengan skala pengukuran variabel yang kita gunakan. Ada 3 tipe, yaitu scale, ordinal, dan nominal. Scale untuk data scale, ordinal untuk data tingkat atau data ordinal, dan nominal untuk data nominal. Contohnya di variabel usia, karena merupakan data skala, maka kita menggunakan measure skala. Dan contohnya lagi di variabel nilai kepuasan pelayanan
terhadap produk DRW Skincare dari 1 sampai 5 itu sangat tidak puas, netral, puas, dan sangat puas. Itu merupakan tingkatan sehingga kita menggunakan measure ordinal. Kemudian ada column rule. Column rule ini untuk menentukan peranan variabel dalam melakukan analisis data. Nah, setelah variabel-variabel ini kita isi dan kita tentukan setiap kolomnya seperti ini, kita menuju ke data view. Nah, di data view ini kita menginputkan hasil survei yang telah kita lakukan sebelumnya. Di sini contohnya itu gender, usia, domisili pengguna, ketertarikan, informasi, harga, kepuasan produk, dan kepuasan layanan. Nah, selanjutnya tinggal kita lakukan analisis di sini. Analisis ini kita lakukan sesuai dengan kebutuhan. Untuk kelompok kami menggunakan analisis deskriptif yang nantinya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, model analisis yang kami gunakan pada permasalahan ini adalah metode analisis deskriptif. Karena deskriptif merupakan model analisa yang sederhana dan mudah diaplikasikan. Metode ini juga menggambarkan sebuah fakta dan objek penelitian secara akurat. Manfaat yang diperoleh dari penggunaan analisis deskriptif adalah mendapatkan gambaran yang lengkap dari data baik dalam bentuk verbal atau numerik yang berhubungan dengan data yang kita teliti. Berikut merupakan diagram yang ditampilkan. Melalui analisis nilai output yang telah kami lakukan, dapat diambil hasil akhir dari beberapa variabel yang ada, yakni 1. Usia. Bersumber dari survei yang telah dilakukan, dapat disimpulkan dengan pengelompokan data sebagai berikut: 17 sampai 25 tahun, 26 sampai 36 tahun, dan 37 sampai 45 tahun. Dilihat dari pengelompokan data, usia paling banyak yang menggunakan DRW Skincare pada usia 20 tahun, dengan total paling banyak dibandingkan dengan usia lainnya. Kedua adalah gender. Dari analisis deskriptif tersebut telah menunjukkan bahwa pengguna DRW Skincare didominasi oleh jenis kelamin perempuan. Nomor 3, domisili. Dalam data analisis, dari sekian daerah yang ada, Sleman menjadi daerah yang paling banyak memiliki pemakai DRW Skincare dibanding dengan domisili lainnya. Nomor 4 adalah yang menggunakan DRW Skincare. Dari survei yang telah dibagi, jumlah pemakai DRW Skincare sebanyak 25 orang, jarang menggunakan sebanyak 11 orang, dan tidak sama sekali yakni adalah 64 orang. Nomor 5, ketertarikan terhadap DRW Skincare. Maka dapat disimpulkan bahwa seseorang yang memiliki minat atau ketertarikan terhadap produk menjadi pengisi paling tinggi dibandingkan dengan orang yang tidak tertarik. Nomor 6, perolehan informasi DRW Skincare. Data tersebut menunjukkan berbagai macam media yang digunakan oleh DRW Skincare sebagai sarana promosi. Hasilnya, informasi produk lebih banyak didapat melalui teman ketimbang dengan cara yang lain. Nomor 7, pendapat harga produk. Dari hasil kuesioner, konsumen rata-rata menilai harga produk DRW Skincare berada di peringkat yang standar atau sesuai, dengan sebanyak 83 responder. Nomor 8, nilai kepuasan produk. Hasil analisis deskriptif tersebut menunjukkan bahwa konsumen merasa sangat puas dengan total 27 responder. Nomor 9, nilai kepuasan layanan. Hasil analisis deskriptif tersebut menunjukkan bahwa konsumen merasa sangat puas dengan total 33 responder. Kesimpulan dari proses olah data survei dengan menggunakan analisis deskripsi terhadap DRW Skincare. Pada suatu daerah, kami dapat mengetahui tingkat minat dan kepuasan konsumen terhadap produk dan pelayanan DRW Skincare.
Melalui hasil analisis tersebut, diharapkan kami dapat mencari strategi atau menentukan keputusan untuk mengoptimalkan produk serta pelayanan. Contohnya, mengetahui seberapa besar kepuasan pelanggan agar kami dapat segera mengevaluasi dan membenahi produk dan pelayanan supaya menjadi lebih baik.